Haleluya, puji Tuhan. Kita kembali hadir dalam ibadah tutup tahun, di mana Tuhan Yesus telah menyatakan kasih-Nya yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Dari sehari ke sehari kita melewatinya di dalam kemenangan. Artinya ada pertolongan Tuhan di sana, ada mujizat Tuhan di sana, ada pimpinan Tuhan di sana, ada hikmat Tuhan di sana, dan ada keselamatan yang Tuhan sediakan. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Sudah selayaknya kita bersyukur kepada Tuhan di akhir tahun ini sebagai ucapan terima kasih kita kepada Tuhan yang baik yang sudah menyertai kita, yang sudah jaga kita, dan yang sudah menolong kita. Dan pada kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu semua dimanapun Anda berada untuk bersama-sama kita bisa menyembah Tuhan sebagai ucapan syukur kita dan ucapan terima kasih kita. Dan mari kita sama-sama menyembah Dia. Bersama-sama dengan kita juga ada di studio teman-teman yang telah diselamatkan Tuhan. Dulu mereka antikris, dulu mereka tidak percaya Tuhan, tetapi sekarang mereka adalah orang yang mengasihi Tuhan, bahkan orang-orang yang memberitakan Injil kemana-mana bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang telah menyelamatkan mereka. Mari siapkan hatimu, kita sembah Dia. Kita angkat satu pujian dan kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita ulangi dari awal, katakan bila ku renungkan. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku dalam naungan kepak sayapmu. Jiwaku bersorak memuji Engkau. Katakan dari awal, bila ku renungkan Tuhan. Bila ku renungkan kasih setiamu, penolongku dan dalam naungan kepak sayapmu, jiwaku bersorak memuji Engkau. Bersama-sama katakan kasih setiamu. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan Engkau seumur hidupku kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi
kasih setiamu, kasih setiamu lebih dari hidup. Biar bibirku memegahkan Engkau seumur hidupku kan memuji. Oh tanganku Ku naikkan demi nama kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu lebih dari hidup. biar bibirku memegahkan Engkau seumur hidupku kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Saudara, ada banyak hal yang kita tidak mengerti di dalam menjalani hari-hari ini. Tapi satu hal yang kita percaya, bahwa Allah itu setia. Kasih setia Tuhan itu menyertai kita. Sebab itu Tuhan Yesus turun ke dalam dunia. Dan salah satu gelar yang dimiliki oleh Tuhan adalah Immanuel. Artinya dia Allah yang menyertai kita. Oleh sebab itu, pada saat ini saya mengajak semua umat Tuhan dimanapun Anda berada, siapapun Anda yang mau buka hati. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di 2022. Kita tidak akan tahu betapa beratnya medan perjuangan yang harus kita lewati. Yang jelas ada banyak air mata, ada banyak kesusahan, ada banyak kepiluan yang akan kita jumpai di tahun 2022. Karena firman Tuhan sudah berkata bahwa di hari-hari terakhir akan terjadi masa yang sukar. Oleh sebab itu, mari kita datang, kita sembah Dia. Kita nyatakan bahwa hidup kita perlu Tuhan. Kita nyatakan bahwa kita berserah kepada Tuhan. Kita serahkan hidup kita dalam tangannya. Kita sembah Dia. Kita nyatakan bahwa kita tidak berdaya. Kita hidup hanya oleh kemurahan Tuhan. Hanya oleh kekuatan Tuhan. Mari bersama-sama teman-teman. Kita sembah Dia. Ingat, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di 2022. Tapi di dalam tangan Tuhan, Dia Immanuel, Dia menyertai kita. Di dalam tangan Tuhan ada keselamatan. Di dalam tangan Tuhan ada kebaikan. Di dalam tangan Tuhan ada jalan keluar. Di dalam tangan Tuhan ada penyertaan yang sempurna. Mari kita katakan pujian ini bersama-sama. Bila ku renungkan kasih setiamu. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku dalam naungan kepak sayapmu. jiwaku bersorak memuji Engkau. Katakan bila ku renungkan kebaikan Tuhan selama tahun 2021. Aku renungkan kasih setia. Mari sembah Dia. Sungguhlah Engkau penolong. Ya, Dialah penolong kita, saudaraku. Dalam Naungan kepak sayapmu, ku bersorak
Sekali lagi renungkan kebaikan Tuhan. Aku renungkan kasih setiamu. Sungguhlah Engkau penolongku. Dalam naungan kebak sayapmu, Amin. jiwaku bersorak. Yes. Memuji Mari kita sembah Dia, kasih setiamu Tuhan. Yes Tuhan. kasih setiamu. Oh, lebih dari hidup. Biar bibirku membanggakan Yes, amin. Engkau. Seumur hidupku. Kan memuji Amin Tuhan. Yes, sembah Dia. tanganku, ku naikkan demi nama. Katakan kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu lebih dari hidup. Biar bibirku Ku memegarkan Engkau. seumur hidupku kan memuji. Oh, amin. Tanganku ku naikkan demi nama. Oh, katakan kasih setiamu. Angkat tanganmu, mari kita sembah Dia. Kasih setiamu lebih dari hidup. Biar bibirku Megahkan Engkau. seumur Yes, Lord. hidupku Dan memujimu. tanganku ku naikkan Oh. demi nama. Katakan kasih setiamu. Kasih setiamu lebih dari hidup. Yes, Tuhan. Biar bibirku membanggakan Engkau. Seumur hidupku. Kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi nama. Kasih setiamu Tuhan. Yes. Kasih setiamu lebih dari hidup. Biar bibirku membanggakan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi nama. Katakan kasih setiamu. Kasih setiamu lebih dari hidup. Biar bibirku membanggakan Engkau. Seumur hidupku kan
tanganku. Tanganku ku naikkan demi namamu. Oh, haleluya, haleluya. Seumur hidupku Tuhan, sepanjang umurku ku naikkan syukur padamu, ku naikkan syukur demi namamu, ku puji kau Tuhan, ku agungkan namamu. Seumur hidupku ku sembah kau Tuhan, kau ku sembah, ku sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku sembah kau hanya kau yang ku sembah, hanya kau, hanya yang baik, kau yang ku sembah, ku sembah kau. Haleluya, munyalah kau Tuhan, kau yang ku sembah, ku tinggikan namamu, hanya kau Tuhan, hanya kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku sembah kau Tuhan, hanya kau Tuhan. Seumur hidupku, seumur hidupku, hanya kau Tuhan. Ku sembah kau, Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Dahulu, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dia Allah yang sama. Dia Elohim yang sama. Dia Tuhan yang sama. Kasihnya tidak pernah berubah. Dan dia Allah yang setia. Kalau di tahun 2021, dia Immanuel, dia menyertai hidup kita. Maka di tahun 2022, dia tetap Allah yang sama. Dia tidak berubah. Asalkan hidupmu berserah kepada tangan Tuhan. Asalkan hidupmu datang kepada Tuhan. Maka jaminan kebahagiaan akan mengikuti hidup kita. Ada kemenangan di sana. Ada kekuatan di sana. Ada terang Tuhan. Ada pertolongan. Ada mujizat. Dia bukan seperti manusia yang berubah. Hari Senin lain, hari Selasa mungkin dia bisa berubah. Pasangan kita bisa berubah. Bulan ini dia baik, belum tentu bulan depan dia baik. Bisa saja 2 bulan lagi dia minta cerai dari hidup kita. Tapi Tuhan, dia tidak pernah berubah. Mari kita bersyukur kepada Allah yang tidak pernah berubah. Kepada Allah yang setia. Katakan, ku bersyukur buat kasih-Mu. ku bersyukur
buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati. Katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Kina morala basanda. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati. Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, mari kita sembah Dia dengan segenap pujian syukur kita. Dengan tempo yang lebih lambat, biar kita bisa menikmati jamahan Tuhan di dalam hidup ini. Katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati. Katakan, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati. Ku bersyukur. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati. Betapa kagum. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti Besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih. Katakan, betapa kagum. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih. Katakan, betapa kagum Tuhan. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Saudara, 2000 tahun yang lalu Tuhan turun ke dalam dunia ini. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Dia datang untuk menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang baik. Dia hadir di dalam hidup kita untuk menolong kita,
untuk memelihara kita, untuk memindahkan kita dari dunia yang mematikan ini. Dia adalah Allah yang baik. Sudah sepantasnya untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Dia. Semua yang di rumah, angkat tanganmu. Mari kita sembah Dia. Dan biarkan kami yang memuji Tuhan. Anda nikmati saja. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Betapa hebatnya Kau Tuhan, betapa ajaib karya-Mu, ajaib karya-Mu Tuhan. Sungguh besar ajaib karya-Mu, sungguh besar kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan.
besar kuasa-Mu, Engkau hebat Tuhan, Engkau besar. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Kau hebat Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, Kau selamatkanku Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur. Ku bersyukur, ku bersyukur. Ajaib dan besar kasih-Mu Tuhan, hebat Kau Tuhan, besar kuasa-Mu, karya terbesar. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku bersyukur, ku bersyukur. Engkau besar, agung perkasa nama-Mu, hebat Kau Tuhan. Ku bangga padamu Tuhan, Allahku yang besar, ajaib, sungguh besar. Nama yang heran, nama yang berkuasa, Allahku yang besar. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku bersyukur, ku bersyukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus, penolongku, penolongku. Ku bersyukur. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur. Kau yang ku sembah, Kau ku sembah. Engkau hebat Tuhan, Engkau dahsyat, agung perkasa Kau Tuhan. Betapa hebatnya Kau Tuhan, besar kasih-Mu. Kau juru selamatku, Kau penolongku. Haleluya. Inaralah mata kasih. Kami bersyukur Bapa. Haleluya. Tidak ada Bapa yang seperti Engkau. Haleluya. Tidak ada pribadi yang seperti Engkau. Haleluya. Engkau baik. Engkau terlalu baik di dalam hidup ini. Engkau mengasihi semua manusia. Engkau turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami, untuk menyelamatkan hidup manusia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah, kami mengasihi. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada kami apa yang Tuhan ingin sampaikan di dalam hidup ini, sebagai kebenaran yang akan menuntun kami di tahun yang baru, di tahun 2022. Karena tanpa firman kami akan buta, kami tidak mengenal kebenaran. Berbicaralah kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus ambil alih
semuanya, baik kami yang ada di studio maupun juga umatmu yang ada di rumah-rumah. Roh Kudus menyertai kami semua, Amin. mengurapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, kita bersyukur bahwa kita sudah tiba di akhir tahun daripada 2021. Ada banyak hal yang kita lewati selama tahun 2021. Ada tantangan, ada penderitaan, ada pergumulan, ada beban, bahkan ada tangisan yang mewarnai hari-hari yang kita lewati. Tapi satu hal yang kita tahu bahwa Tuhan setia dan Dia menyertai kita. Di dalam tantangan Dia memberikan kita kemenangan. Di dalam kesulitan Dia memberikan kita jalan keluar. Di dalam persoalan Dia memberikan pertolongan. Dalam beban-beban berat Tuhan mengangkatnya. Tuhan meluputkan dari hidup kita. Dan memang Dia adalah Tuhan yang baik. Ya, sebentar teman-teman. Ini lagi ada gangguan. Ya, tes. Ya, ini mohon maaf, kita lagi ada gangguan di studio. Kita akan lanjut. Di dalam hidup ini bahwa ada dua kekuatan yang hadir di dalam hidup manusia. Yang pertama adalah Tuhan yang baik. Dan Tuhan yang baik itu merencanakan satu kebaikan, satu kebahagiaan hidup. Sedangkan satu pribadi lagi adalah pribadi yang jahat, yaitu setan. Dan itu ditulis di dalam Yohanes yang ke-10. Kita baca ayat itu. Yohanes 10 ayat yang ke-10, bagaimana Tuhan yang baik itu merancangkan suatu kebahagiaan hidup. Sementara setan merancangkan suatu penderitaan di dalam hidup manusia. Demikian firman Tuhan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya, kita sebentar. Ya. Di situ dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya kamu mempunyai dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan.
Jadi dua pribadi ini hadir di dalam hidup manusia. Yang satu baik, yang satu jahat. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Dan ini dua pribadi ini hadir di dalam setiap hidup manusia. Baik yang sudah kenal Tuhan maupun yang belum kenal Tuhan. Yang sudah kenal Tuhan juga mengalami hal yang sama. Yang belum kenal Tuhan juga sama. Jadi setan datang untuk membuat manusia menderita. Makanya banyak manusia tiba-tiba pikirannya stres. Tiba-tiba dia emosi tidak karuan. Tiba-tiba kejengkelan atau mungkin sakit hati mulai muncul di dalam pikirannya. Itu menunjukkan bahwa setan sedang hadir di dalam hidupmu. Jadi tidak usah bersusah-susah mencari setan di kuburan. Di dalam hidup manusia, setiap hari itu setan datang. Dan dengan tujuan bagaimana supaya manusia itu menderita. Tiba-tiba manusia punya pikiran kotor. Tiba-tiba manusia jadi munafik. Tiba-tiba manusia punya pikiran cabul. Itu setan. Setan sedang hadir di dalam hidup manusia. Dan tidak usah mencari setan di tempat penyembahan-penyembahan yang tidak lumrah. Setan itu hadir di dalam hidup manusia. Sekalipun Anda umat Tuhan, sekalipun Anda sudah percaya Tuhan, sekalipun Anda punya gelar seorang hamba Tuhan, setan ini akan hadir terus. Ya. Tuhan berbicara kepada bangsa Israel bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai di dalam segala kelimpahan. Jadi di dalam bangsa Israel atau sekarang dikenal dengan gereja Tuhan, umat Tuhan, setan hadir. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Makanya Anda jangan heran, loh kok dia hamba Tuhan jatuh di dalam dosa? Ya, karena setan hadir di dalam hidupnya. Gak usah pakai cari di kamus, ini ada apa? Atau bertanya-tanya, kenapa dia bisa sampai begitu? Itu sudah mutlak teman-teman. Karena memang Tuhan sudah menyampaikan di dalam firman. Firman ini adalah kebenaran dan ini tidak bisa dibantah. Kalau Anda mau mengerti tentang kehidupan, baca ini. Tidak ada yang bisa menjelaskan selain daripada Alkitab. Anda tiba-tiba ribut dengan orang lain. Itu karena apa? Karena setan sedang hadir di dalam hidupmu. Nggak usah cari-cari, ini masalah, oh dia yang salah. Ini masalah, karena tidak bisa begitu. Yang jelas kita harus kenal dulu, berarti setan hadir. Dan menjadi masalah kita seringkali larut dengan hal seperti itu. Kita semakin menikmati hal seperti itu. Bahkan ada orang yang mungkin merasa hebat karena dia bisa memenangkan hal seperti itu. Dalam hidup ini, kita suka atau tidak suka, kita sadar atau tidak, kita mau atau tidak, yang jelas setan hadir. Dan Tuhan juga hadir di dalam hidup kita. Bagaimana buktinya bahwa Tuhan hadir di dalam hidupmu? Anda masih bisa makan, itu kebaikan Tuhan, teman. Anda masih bisa bernafas, itu kebaikan Tuhan. Anda masih bisa tidur, itu kebaikan Tuhan. Ada orang tidak bisa tidur. Ya. Sudah minum obat tidur yang dosis tinggi, tetap aja dia nggak bisa tidur. Jadi kebaikan Tuhan itu selalu ada di dalam hidup manusia. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai di dalam segala kelimpahan. Kebaikan Tuhan ada.
Bagaimana memastikan bahwa kebaikan Tuhan ada? Anda masih bisa bangun pagi dan masih punya tenaga, Anda masih bisa berpikir, itu berarti kebaikan Tuhan ada di dalam hidupmu. Kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan terus ada di dalam hidup manusia. Nah, setan datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Setan itu pencuri. Dia mengambil semua kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Semua kebaikan Tuhan dia ambil, dia curi. Dia singkirkan dari dalam hidup manusia. Bahkan manusia hilang kesadaran. Manusia hilang pengertian. Manusia tidak tahu bahwa Tuhan itu begitu baik. Dan Tuhan itu setia. Tuhan itu setia. Ya, dia setia di dalam hidupmu. Bahkan selagi engkau tidak mengenal Tuhan, Tuhan itu setia. Apalagi kalau engkau setia kepada Tuhan. Apalagi kalau engkau percaya kepada Tuhan, maka Tuhan itu jauh lebih menyatakan kebaikannya. Engkau bisa menikmati lebih di dalam hidup ini. Ya. Sebab itu, jangan lewati tahun baru tanpa Tuhan. Jangan sok jagoan di dalam hidup ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita bergantung penuh kepada Tuhan. Kita berserah penuh kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2022. Ada begitu banyak virus penyakit yang akan muncul. Omikron sudah mulai bereaksi di mana-mana. Ya. Dan kita tidak tahu lagi virus apa yang akan muncul. Tapi saya percaya firman Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam 2 Timotius 3. Pada akhir zaman, pada hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Itu sudah dikatakan oleh firman Tuhan. Manusia tidak bisa lari kemana-mana. Karena memang dunia ini dikuasai setan. Oleh sebab itu Tuhan turun ke dalam dunia. Oleh sebab itu Tuhan Yesus tinggalkan tahtanya. Dia turun ke dalam dunia. Karena dia ingin hadir di dalam hidupmu. Dia ingin memberi kelegaan. Dia ingin memberi kelepasan. Dia ingin memberi pertolongan. Terhadap virus yang kau takuti. Terhadap kesusahan yang kau jumpai setiap hari di dalam hidupmu. Terhadap kecelakaan yang mungkin bisa menghadang hidupmu sebentar nanti. Tuhan Yesus perlu hadir di dalam hidup kita. Itu sebabnya dia dikatakan Immanuel, Allah yang menyertai kita. Sampai hari ini, saya mau beritahu kepadamu, kalau engkau masih diberi kesempatan hidup di dalam dunia, Tuhan masih mempunyai rencana di dalam hidupmu. Dan jangan engkau sia-siakan itu. Karena kesempatan itu tidak datang berulang-ulang. Kesempatan itu tidak datang 2 kali. Pakailah kesempatan itu. Dan jadilah orang yang hidup di dalam rencana Tuhan. Dia turun ke dalam dunia. Supaya dia menyertai engkau. Supaya dia menyertai saya. Supaya dia menyertai istrimu. Supaya dia menyertai suamimu. Supaya dia menyertai anakmu. Supaya dia menyertai saudaramu. Supaya dia menyertai keluargamu. Ada begitu banyak kesusahan yang muncul di dalam dunia ini.
Ada begitu banyak bencana yang akan hadir. Karena firman Tuhan sudah berkata, bahwa masa-masa terakhir akan terjadi masa yang sukar. Kita lihat di dalam 2 Timotius 3, ayat ke-1 dan 2. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hari-hari terakhir. Tidak kebetulan corona datang di tahun 2019 akhir. Memang ini sudah masa-masa terakhir. Tidak usah bertanya-tanya lagi, kenapa virus corona ini kita nggak berhenti-berhenti. Tidak pernah terjadi di sepanjang sejarah hidup manusia. Selama 2 tahun, manusia jalan kemana-mana harus pakai masker. Dulu bersilaturahmi adalah kesukaan, membuat hidup manusia bahagia. Tapi dengan masa yang sukar seperti saat ini, mau berkunjung saja dibatasi. Ketemu orang saja kita takut. Jangan-jangan dia ada omikron. Ya. Mau berkunjung saja ketemu saja. Salam pun berubah. Ya. Kalau dulu sambil cipika-cipiki, sambil berpelukan. Kalau sekarang kalau perlu jauh-jauh 1 meter, social distancing. Kita dibuat hidup menjadi aneh. Kita dibuat hidup menjadi sebegitu sukarnya. Gak boleh dekat-dekatan. Semua terjadi perubahan yang luar biasa. Sekolah pun berubah. Mau masuk rumah sakit pun berubah. Yang pertama dicek corona. Orang sudah sakit jantung yang dicek corona dulu. Kenapa ini terjadi di zaman ini? Memang Tuhan sudah bilang. Pada hari-hari terakhir akan terjadi masa yang sukar. Bahkan saya mau beritahu kepada Anda. Akan muncul virus yang jauh lebih mematikan dari yang apa kita saksikan sekarang ini. Dan kalau sekarang ini dengar catat hamba Tuhan bicara. Kalau saat ini dia hanya menyerang manusia. Dalam waktu yang dekat, virus-virus yang mematikan akan menyerang hewan, tumbuh-tumbuhan, dan buah-buahan. Sehingga membuat engkau tidak punya makanan, manusia tidak punya makanan. Manusia mau lari kemana? Itulah setan. Setan itu penguasa dunia. Anda bisa baca di dalam Yohanes 12 ayat 31. Yohanes 14 ayat 30. Yohanes 16 ayat 13. Setan itu adalah penguasa dunia. Jadi saya katakan sekali lagi, di dalam hidup manusia, Anda suka atau tidak suka, setan hadir di dalam hidup manusia. Anda sadar atau tidak sadar, Tuhan juga hadir di dalam hidupmu. Hanya yang menjadi masalah, manusia tidak sadar akan kehadiran Tuhan. Yang menjadi masalah, manusia tidak mengerti bahwa Tuhan hadir di dalam hidupnya. Saya kasih contoh. Kalau presiden tiba-tiba datang di rumahmu, maka engkau akan begitu sukacita, begitu excited. Orang nomor 1 di negara ini datang dan berdiri di depan rumahmu. Tapi yang menjadi masalah terbesar di dalam hidup ini, banyak orang tidak sadar kalau Tuhan hadir di dalam hidupnya. Tuhan sudah berdiri dan bersama dengan dia tidak sadar. Dan ini yang menjadi masalah. Sehingga manusia terus terjebak dengan yang namanya setan dan hidup di bawah kendali setan. Oleh sebab itu, sebagai hamba Tuhan, saya mau mengingatkan kita. Sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2021. Dan kita akan masuk di dalam tahun yang baru. Dan pastikan dirimu bahwa engkau bersama dengan Tuhan. Pastikan dirimu bahwa engkau berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan itu bukan karena engkau pakai kalung salib. Sekalipun emasmu tebalnya 100 gram, engkau gantung di sini,
bahwa engkau itu salib, bukan itu yang menentukan engkau menjadi umat milik Tuhan. Engkau berjalan bersama Tuhan bukan juga karena engkau ada di gereja setiap hari. Jangankan cuma ada di gereja, engkau tidur di dalam gereja, itu tidak mempengaruhi engkau bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan bukan karena engkau sudah sekolah Alkitab. Bukan. Berjalan bersama Tuhan bukan karena engkau punya jabatan rohani sebagai pendeta ataupun atribut-atribut yang lain. Berjalan bersama Tuhan. Bagaimana berjalan bersama Tuhan? Engkau hidup di dalam persekutuan yang manis dengan Tuhan. Engkau terus bergantung kepada Tuhan. Engkau menyerahkan hidupmu segala-galanya di dalam tangan Tuhan. Itulah berjalan bersama Tuhan. Berserah penuh kepada Dia. Hiduplah oleh Roh. Bahkan Tuhan mengatakan bahwa Roh Kudus itu akan diam di dalam kamu. Roh Kudus itu akan tinggal di dalam kamu. Kita dikatakan bait Allah. Bait Roh Kudus. Di mana Tuhan itu ingin diam di dalam hidup kita. Oh Pak, saya sudah penuh Roh Kudus. Saya sudah bersama Roh Kudus. Apa buktinya? Saya sudah bisa bahasa roh. Sabar dulu bos. Bahasa roh itu cuma salah satu karunia. Bahasa roh itu cuma salah satu karunia. Kalau engkau hidup oleh roh, maka hidupmu akan berubah. Karena roh Tuhan yang mengendalikan hidupmu. Engkau tidak berjalan sendirian. Pagi-pagi adalah bukti bahwa engkau bersama dengan Tuhan. Siang-siang adalah bukti bahwa engkau bersama dengan Tuhan. Sore hari juga adalah bukti bahwa engkau bersama dengan Tuhan. Malam hari juga adalah bukti bahwa engkau bersama dengan Tuhan. Bagaimana membuktikannya, Pak? Kan tidak ada orang yang lihat Tuhan. Ya, di dalam rohmu dan di dalam pikiranmu, biarlah Tuhan menjadi raja di dalam hidupmu. Apapun yang kau mau lakukan, pastikan bahwa itu adalah kehendak Tuhan. Itu artinya engkau bersama dengan Tuhan. Jangan lakukan itu hanya karena engkau pintar. Jangan lakukan karena engkau bisa. Tapi lakukan itu karena Tuhan mau. Lakukanlah itu. Karena Tuhan ada di situ. Dan Tuhan mau engkau melakukan itu. Ada begitu banyak contoh-contoh yang sederhana. Banyak orang memilih pasangan, dia tidak memilih bersama Tuhan. Nanti kalau dia menemukan masalah, baru dia cari Tuhan. Habis itu menyalahkan Tuhan. Carilah, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Apapun yang kau mau lakukan, bersama dengan Tuhan. Jangan sendirian Bapak Ibu. Karena ada begitu banyak hal yang kau tidak paham di dalam hidup ini. Ada begitu banyak hal yang kita tidak mengerti. Dan bersama Tuhan, ada kemenangan. Bersama Tuhan, ada terang yang ajaib. Bersama Tuhan, ada jalan keluar. Bersama Tuhan, ada kesuksesan. Bersama Tuhan, ada terobosan. Sebab itu, ingat, 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus mengutus rohnya. Untuk apa? Roh Kudus diutus bukan untuk tinggal di hotel bintang 5. Bukan untuk tinggal di hotel bintang 7. Roh Kudus diutus bukan untuk tinggal di istana. Roh Kudus diutus bukan tinggal di rumah mewah. Roh Kudus diutus untuk tinggal di dalam hidupmu. Berapa banyak engkau yang pernah berbicara kepada Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah pribadi. Berapa banyak hidupmu yang sering berbicara dengan Roh Kudus?
Kalau engkau berkata, saya tidak pernah bicara dengan Roh Kudus, itu artinya engkau tidak bersama dengan Tuhan. Dan itu adalah bahaya di dalam hidupmu. Engkau harus hidup bersama dengan Roh. Hidup oleh Roh. Berjalan bersama Roh. Dan diurapi oleh Roh Kudus. Itulah yang menjadi sumber kemenangan. Itulah yang menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Itulah yang membawa kita terus berkemenangan di dalam hidup ini. Itulah yang membawa kita terus berkenan kepada Tuhan. Bukan karena jabatan gereja. Bukan karena engkau punya jemaat banyak, bukan. Tapi bersama dengan Roh Kudus. Itulah yang penting di dalam hidup ini. Ada begitu banyak orang yang tidak hidup bersama dengan Roh Kudus. Ya. Bagaimana bisa, Pak? Saya kan orang Kristen. Saya pendeta, saya hamba Tuhan. Keluarga saya semua rohani. Ya, saya mau beritahu, bangsa Israel bukan cuma umat Tuhan, tapi Tuhan menyatakan mujizat yang besar di dalam hidup ini. Laut terbelah di depan mata mereka. Ya, mereka pernah 40 tahun diberi makan, Tuhan jadi koki. Makan burung puyuh setiap hari, makan mana dari surga. Kalau dirimu sudah pernah makan satu hari saja makan mana dari surga? Saya mau beritahu bahwa mereka ini umat yang luar biasa. Tapi mereka tidak hidup bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya kita perlu melihat diri kita, apakah kita benar-benar hidup bersama dengan Tuhan. Ataukah kita hidup hanya mengenal nama Tuhan, tapi kita tidak bersama dengan Dia. Selamat memasuki tahun baru. Selamat berjalan di dalam tahun yang baru. Jalanilah bersama dengan Tuhan. Dan laluilah di dalam kekuatan Tuhan. Jangan pakai kekuatanmu. Ya, pendidikanmu tidak akan menolong engkau di tahun 2022. Mungkin ada yang berkata, saya kan S3, saya S4. Jangankan S3, S4, S-teler pun tidak berlaku di tahun 2022. Karena tidak akan berguna. Kekuatan setan ini terlalu jahat. Kita butuh kekuatan Tuhan. Kekayaanmu tidak akan menolong engkau di tahun 2022. Ya. Tapi penyertaan Tuhan itulah yang memberikan engkau kemenangan. Jalanilah bersama dengan Tuhan. Tinggal beberapa jam, tinggal beberapa saat lagi kita akan tinggalkan tahun 2021. Renungkan kebaikan Tuhan selama tahun 2021. Dan pastikan bahwa di tahun 2022 engkau bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan itulah jalan, kebenaran, dan hidup. Mari kita siapkan hati kita. Dan pada saat ini kita juga akan hadir bersama-sama dengan orang-orang yang dari latar belakang murtadin. Ya. Dan mereka juga akan memeriahkan dan mereka juga akan memberikan kata-kata dorongan, kata-kata sesuatu yang akan memberkati kehidupan kita semua. Karena hidup ini kita perlu terus untuk mengalami kasih Tuhan. Sebelum kita bersama-sama dengan berbincang-bincang, berdiskusi dengan teman-teman murtadin, maka kita akan sembah Dia. Mari kita akan pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Terima kasih Tuhan. Dengan rendah hati ku persembahkan
pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Amin. Dengan rendah hati ku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatan. Bersama katakan, Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku bersembah. katakan Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. sekali lagi katakan, ku tahu hidupku. Oh, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku, segenap Segenap hidupku, hidupku, segenap hidupku persembahkan. Tuhan, kami tahu betapa hidup kami terlalu lemah. Kami sadar Tuhan, kami tidak mampu berjalan di hari berikutnya. Di tahun yang penuh dengan tanda tanya ini. Di tahun yang kami tidak mengerti apa yang akan terjadi. Namun satu hal yang kami percaya, bahwa Tuhan setia. Engkau adalah Allah yang baik. Sebab itu bersama-sama kami datang kepadamu. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan.
Ada begitu banyak goncangan yang akan terjadi di tahun 2022. Ada begitu banyak kesusahan yang akan melanda tahun 2022. Karena tidak lama lagi waktu akan berhenti. Karena ini adalah masa-masa yang terakhir. Akan terjadi satu masa yang sangat sukar. Tapi satu hal yang kami tahu, kami memiliki Allah yang setia. Allah yang setia. Allah yang baik. Allah yang menyertai kami. Engkau lebih setia daripada orang tua kami. Engkau lebih setia daripada pasangan kami. Engkau lebih setia daripada siapapun. Karena engkau adalah Allah yang setia. Dan ciptaanmu tidak pernah berubah. Sifat dan karakter Tuhan tidak pernah berubah. Sebab itu kami percayakan hidup kami dalam tangan-Mu. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, inilah hidup kami. Mari kita angkat tangan semua umat Tuhan. Kita serahkan roh, jiwa, dan tubuh kita ke dalam pemeliharaan tangan Tuhan yang baik. Tangan Tuhan yang perkasa. Tangan Tuhan yang ajaib. Tangan yang besar yang mampu menolong kita semua. Tuhan, ini kami. Kami tidak berdaya. Kami terlalu lemah, Tuhan. Kami tidak berdaya, Tuhan. Dan kami tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Tapi kami percaya Engkau lebih besar daripada segalanya. Roh Kudus jauh lebih besar daripada segalanya. Kami serahkan roh jiwa kami, roh jiwa dan tubuh kami ke dalam pemeliharaan Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi kami semua. Ambil alih semuanya Roh Kudus. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Rumah tangga kami, pelayanan kami, anak-anak kami, pasangan kami, keluarga kami, semua umat Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Dimanapun mereka berada, Tuhan, pegang kami. Kami berserah penuh ke dalam tangan kemurahan Tuhan, ke dalam tangan kasih Tuhan, ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau ambil alih dan Engkau urapi kami semua Tuhan, untuk melewati hari-hari selanjutnya. Bersama dengan Roh Kudus, di dalam nama di atas segala nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menjalani hidup kami di tahun yang baru bersama dengan Allah yang besar, Allah yang ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Bersama dengan Engkau, kami akan terus naik menjadi kepala. Amin. Kami tidak akan pernah turun menjadi ekor, karena Engkau adalah Bapa yang perkasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu. Dan kami jalaninya bersama dengan Roh Kudus. Semua kita yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan sharing-sharing dengan teman-teman yang dari non-Kristen, orang yang tadinya tidak percaya Tuhan, dan mereka bergabung bersama dengan kita, dan mereka akan memberikan kata-kata dorongan, kata-kata kekuatan buat umat Tuhan, dimanapun Anda berada yang bersama dengan kami. Kita akan sapa dulu Mas Kosim. Halo Mas Kosim. Shalom. 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 Ya Pak. Ya. Shalom. Apa kabar Mas Kosim? Luar biasa, puji Tuhan. Saya sangat diberkati. Saya jujur nangis saya mendengar firman ini. Merinding saya beneran. Aduh, benar-benar saya dijamah Tuhan hari ini ya, dahsyat. Firman Tuhan itu memberikan kekuatan dan sangat menginspiratif buat hidup saya pribadi. Amin. Saya nggak bisa ngomong banyak. Ya Mas Kosim. Ya, kira-kira pesan-pesan apa yang Mas Kosim mau memberikan kepada teman-teman umat Tuhan yang hadir bersama-sama di dalam link ini, supaya mereka
menjalani tahun baru itu dengan penuh kemenangan. Silakan Mas Kosim. Shalom, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya yang ada di We Forgot, di channel We Forgot. Saya mengucapkan terima kasih. Pesan saya untuk kita ke depannya, untuk di tahun yang baru 2022 kita semakin kuat, semakin semangat di dalam Tuhan, dan kita terus maju, tetap melangkah, jangan sampai melihat ke belakang, menoleh ke belakang lagi, karena kalau kita menoleh ke belakang itu bukan istilahnya gini, bukan sesuatu yang hal baik lagi. Kita harus melupakan yang sudah-sudah, kita tetap menuju masa depan yang cerah, karena tahun 2020 itu adalah tahun yang menuju sesuatu yang sangat istimewa, sangat spesial. Pokoknya untuk teman-teman jangan sampai mundur lagi, tetap kuat di dalam Tuhan, dan sesuai firman Tuhan yang tadi Bapak sampaikan, kita harus benar-benar maju. Jangan sampai mundur lagi. Kalau buat saya pribadi, secara pesan singkat saya, tahun 2020 adalah tantangan, dan tapi membuat saya untuk lebih intim lagi dengan Tuhan, lebih dekat lagi dengan Roh Kudus. Jangan sampai kita mati rohani. Kita harus peka untuk anak-anak Tuhan, lebih peka lagi terhadap Tuhan. Itu aja sih. Selamat menyongsong tahun baru. Sukses selalu, bahagia bersama Tuhan Yesus. Maju terus, salam kemenangan. Terima kasih, God bless you. Amin. Ya, haleluya, luar biasa Mas Kosim. Tuhan pakai Mas Kosim dan luar biasa bagaimana Tuhan telah menolong Mas Kosim dari kehidupan yang lama, dan saat ini beliau bukan saja percaya kepada Tuhan Yesus, tapi Mas Kosim juga adalah orang yang aktif di dalam membagikan firman Tuhan, orang yang aktif untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan pesan dari Mas Kosim bisa menjadi berkat buat banyak orang supaya semuanya bisa dikuatkan, ya. Semuanya bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Karena hari-hari selanjutnya adalah hari-hari yang sangat sukar. Bahkan kalau Anda mau jelas, di dalam Wahyu 6 ayat 6, bahkan akan terjadi kelaparan hebat, ya. Kelaparan hebat akan melanda dunia ini. Dengarkan hamba Tuhan bicara. Sebentar lagi dunia ini akan ditimpa dengan kelaparan hebat. Manusia tidak punya makanan di mana-mana. Dan saat seperti itulah baru antikris muncul. Oke? Mas Kosim, kita pindah ke yang lain lagi. Ya. Bu Mary? Ya, shalom. Ya, shalom Pak Yusuf, Ibu Ya, dan apa kabar, semuanya. Bu Mary? Puji Tuhan, luar biasa penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2021 ini Pak Yusuf. Ya. Perjuangan, tapi Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kira-kira pesan-pesan apa yang mau diberikan ini, Bu Mary, untuk teman-teman yang ada di dalam link ini, di dalam menjalani hidup di tahun yang baru, mau memasuki tahun baru? Tetap percaya di dalam tangan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, andalkan Tuhan teruslah, andalkan Tuhan terus. Karena tanpa Tuhan kita tuh nggak bisa apa-apa. Ya. Setuju ya? Amin. Amin. Ya, tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Ya, kita ini nothing. We are nothing. Tetapi Tuhanlah segala sesuatu. Tuhanlah yang mengendalikan segala sesuatu. Ya, manusia bisa apa? Manusia terbatas. Manusia kesehatannya saja dia tidak bisa tolong kesehatannya. Ya, kalau manusia berbahaya dia juga tidak bisa tolong. Manusia tidak bisa buat apa-apa. Jangankan untuk nolong orang lain, untuk nolong dirinya sendiri saja dia tidak bisa apa-apa. Tapi ingat, ada satu Tuhan yang baik. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Nah, kalau kita tidak bersama Tuhan, artinya manusia akan diserang sama setan. Karena setan itu adalah pribadi yang sangat jahat. Terima kasih Bu Mary atas pesan-pesannya. Ya. Tetap maju, tetap semangat, dan biarlah tetap berbuat yang terbaik untuk Tuhan. Karena waktu-waktu ini sangat darurat buat kita, dan
sangat singkat, ya. Jangan sampai umat Tuhan mundur atau jauh atau kehilangan Tuhan. Oke, kita lanjut ke Pak Petrus. Pak Petrus. Shalom, Ya Pak Pak, Petrus. salam Pak. Salam dari Jawa Ya. Tengah, salam. Ya. Halo, haleluya. Yang lain di mute dulu ya supaya suaranya tidak dubbing. Ya, apa kabar Pak Petrus? Kami luar biasa Pak, barusan menyelesaikan baptisan air tadi dari jam 10 sampai jam 12 tadi Pak. 2 jiwa yang kita baptis tadi, haleluya, di penghujung tahun. Puji Tuhan. Ya. Ya, Pak Petrus, ini kita tinggal beberapa saat lagi kita akan meninggalkan tahun 2021 dan kita akan memasuki tahun yang baru. Kira-kira pesan-pesan apa yang Bapak mau berikan kepada teman-teman yang ada di dalam link ini, karena kita tahu bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, dan yang kedua, masa-masa yang akan kita lalui di tahun 2022 adalah masa yang sangat sukar, masa yang sangat berbahaya buat kehidupan manusia. Kira-kira pesan apa yang Bapak mau berikan? Silakan Pak Petrus. Haleluya, terima kasih. Kebenaran firman Tuhan tadi sangat luar biasa. Sudah ditegaskan Injil Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya ke-10 bagian A dan B. Artinya yang perlu kita ingat, masuk di dalam tahun 2022 sudah sangat jelas, tidak sedikit orang atau siapapun itu untuk kedepannya sulit. Tetapi untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, ataupun orang yang percaya kepada Yesus Kristus, ingat dua. Haleluya. Yang pertama tadi saya hanya tegaskan saja, tadi sudah disampaikan sama beliau, hambanya, Bapak Pastor Yusuf Manubulu. Yang pertama, bagian A di ayatnya yang ke-10, Injil Yohanes pasal yang ke-10. Iblis datang untuk mencuri, untuk membunuh, bahkan untuk membinasakan. Yang pertama kita harus ingat iblis, harus ingat setan, bahwa setan itu pasti itu ya, mengawasi kita, mengintimidasi kita, bahkan merusak kita, mencuri damai sejahtera kita, bahkan membinasakan damai sejahtera kita, keluarga kita, perbuatan kita untuk mengarah damai sejahtera daripada Tuhan. Yang kedua, kita harus ingat Tuhan. Karena Tuhan di bagian B dikatakan Tuhan datang hanya untuk memberi hidup dan juga memberi kelimpahan. Kita sebagai umat yang percaya kepada Kristus harus mesti ingat dua. Di saat kita ini diurapi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, kalau tidak ingat setan, tidak ingat iblis, dipastikan kita akan gagal. Dipastikan kita ini akan jatuh. Di saat kita ini ingat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi oleh beliau. Bahkan saya hanya tegaskan saja, saya teringat salah satu kebenaran firman Tuhan. Kenapa harus ingat dua hal itu tadi, setan dengan Tuhan. Setan dan Tuhan gitu ya, maksud saya ya. Karena apa? Di dalam kebenaran firman Tuhan yang lain dikatakan rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Bahkan di Ayub pasal yang ke-42 ayatnya yang kedua dikatakan rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Saya pilih Tuhan, saya pilih rancangan Tuhan. Boleh orang berkata di kemudian hari akan sulit, tetapi saya mau ikut rancangan Tuhan. Dengan saya ingat pekerjaan setan itu menghancurkan, merusak damai sejahtera yang sudah diberikan oleh Tuhan terhadap saya. Saya mau ajak kita sekalian dimanapun berada, harapan kita bersama-sama bertumbuh. Kita bersama-sama harus berbuah dan buahnya tetap untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita ingat Tuhan yang pertama. Yang kedua jangan lupa, iblis juga kita ingat, dia ada di dekat kita. Mengaum-ngaum ya, untuk mencuri, membinasakan, bahkan membunuh kita ya. Sementara itu Pak yang bisa saya sampaikan, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Sekali lagi salam sejahtera dari kami dari Jawa Tengah, salam hormat saya, salam kemenangan dimanapun berada. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kita masuk ke tahun 2022 dengan semangat tetap
jalani dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Pak Petrus, luar biasa. Haleluya. Ingat, ada dua kuasa, kuasa Tuhan dan kuasa setan. Kalau hidupmu tidak bersama kuasa Tuhan, berarti secara otomatis kuasa setan yang hadir di dalam hidupmu. Karena hanya dua kuasa ini, dan itulah yang digambarkan Tuhan. Kenapa Tuhan mengalami penderitaan yang begitu hebat turun ke dalam dunia ini? Karena Tuhan harus berperang melawan setan, dan setan itu sangat keji. Itulah buktinya bagaimana Tuhan dihancurkan, ditolak, sampai harus lahir di kandang hewan, sampai harus menderita, hancur dari kepala sampai ke kaki. Itulah betapa jahatnya setan itu, memakai manusia dirasuki setan semua. Dan itulah buktinya bahwa setan itu sangat jahat. Dan oleh sebab itu ingat, 2000 tahun yang lalu sudah seperti itu kejahatannya iblis. Bagaimana nanti di tahun 2022? Saya hanya ingin katakan, kalau Anda tidak bersama dengan Tuhan, Anda tidak mungkin tertolong, Anda tidak mungkin selamat, Anda tidak mungkin bisa pulang ke surga. Ya, sekalipun Anda sudah Kristen, sekalipun Anda pendeta, kalau di 2022 Anda tidak sungguh-sungguh menjalaninya bersama dengan Tuhan, maaf ya, tidak ada satupun yang bisa selamat. Karena keselamatan hanya diberikan kepada orang yang setia, keselamatan hanya diberikan kepada orang yang penuh dengan Roh Kudus. Ya, kalau hidupmu masih ada Roh Kudus, hidupmu masih ada roh yang aneh-aneh, maaf, Anda tidak mungkin bisa selamat. Oke, kita lanjut ke Pak Joni. Ya, Pak Shalom Joni. Pak. Shalom semuanya. Apa kabar Pak Joni? Baik Pak Yusuf, baik. Ya. Ya, Pak Joni, ini kita tahun 2021 sebentar lagi akan close, ya, akan kita tinggalkan. Dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru, dan kita sudah tahu bahwa firman Tuhan sudah mengatakan akan terjadi masa yang sangat sukar. Ya. Wahyu 6 ayat 6 dikatakan, secupa gandum sedina dan 3 cupa jelai juga sedina. Kira-kira pesan apa yang Pak Joni bisa bagikan kepada teman-teman yang ada di dalam link ini supaya mereka siap untuk menghadapi masa-masa yang sukar itu? Silakan Pak Joni. Ya, saya sebelumnya mengucap syukur kepada Tuhan di tahun 2021 sungguh luar biasa. Saya bisa berkenalan dan bisa bertemu langsung dengan Pak Yusuf dan tim. Saya merasa sangat diberkati luar biasa Pak Yusuf. Saya merasa sekeluarga juga mendapatkan berkat yang luar biasa yang daripada Tuhan yang itu tidak ternilai Pak, tidak ternilai. Saya merasa mendapatkan berkat rohani yang luar biasa dalam hidup saya dan keluarga. Kita merasa kuat untuk menjalani hidup ke depan yang penuh tantangan Pak Yusuf. Dan saya pribadi berpesan, carilah perkara yang di atas, carilah perkara yang kekal, karena dunia ini akan lenyap dan semuanya akan ditinggalkan. Makanya boleh kita hidup di dunia ini untuk bekerja, kita semua bekerja untuk kita mencukupi kebutuhan hidup, tapi tidak lupa yang terpenting kita cari perkara yang kekal, di mana itu akan benar-benar menguatkan kita nanti untuk kita kembali kepada Tuhan. Memang kembali ke rumah Bapa itu yang kita inginkan Pak Yusuf. Jadi saya mengucap syukur di tahun 2021 ini kita mendapatkan berkat yang luar biasa, berkat rohani yang luar biasa dari Pak Yusuf sendiri dan tim yang datang. Dan 2022 kita akan melangkah dengan pasti bahwa Tuhan beserta kita. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang mempunyai segalanya, Tuhan yang memberi hidup akan beserta dengan kita, anak-anaknya yang dilahirkan dari roh. Makanya Amen. Saya pribadi sungguh bersyukur gitu. Hari demi hari hidup kita akan hidup oleh roh, bukan hidup oleh daging lagi. Karena kalau kita hidup oleh daging, kita akan binasa. Kita hidup oleh roh supaya kita bisa
kembali ke rumah Bapa. Terima kasih Pak Yusuf, terima kasih Bu Yusuf dan semua tim yang ada. Saya benar-benar merasa diberkati dengan firman Tuhan yang dibagikan, dengan hidup yang dibagikan, dengan kesaksian yang dibagikan, semua teman-teman murid yang ada di sini yang pernah kesaksian, saya sangat berkati. Dan itu menunjukkan bahwa Tuhan sangat luar biasa berkuasa. Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa, tidak pernah berubah kasih-Nya. Dan mari kita 2022 kita benar-benar hidup oleh Roh bersama Tuhan Yesus. Amin. 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 Haleluya. Luar biasa. Ya, pesan dari Pak Joni, hiduplah oleh Roh, matikan keinginan dagingmu. Apa keinginan daging? Yaitu keinginan duniawi. Karena tanpa sadar begitu banyak orang yang KTP-nya Kristen, yang jabatannya pendeta, tapi hidupnya dari daging, ya, hidupnya dari dunia. Oleh sebab itu, pesan yang sangat penting dari Pak Joni, hiduplah oleh Roh. Karena sekalipun jabatanmu pendeta kuadrat, kalau engkau tidak hidup dari Roh, maka ingat firman Tuhan, darah dan daging tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Hanya orang yang hidup oleh Roh. Tuhan Yesus jadi dari Roh Kudus. Dia berjalan di dalam Roh, dia bekerja oleh Roh, dia mati oleh Roh, dia bangkit oleh Roh, dan dia naik ke surga oleh Roh. Bagaimana orang Kristen yang sebagai anak dari Tuhan Yesus, tapi ternyata hidup oleh daging, hidup oleh dunia maksudnya. Ya, Yakobus 4 ayat 4. Orang yang mengasihi dunia, orang yang bersahabat dengan dunia, menjadikan dirinya musuh Allah. Dunia ini sangat jahat. Saya berulang-ulang katakan dunia ini sangat jahat. Oleh sebab itu hiduplah oleh Roh. Hiduplah oleh keinginan Bapamu. Allah itu Roh. Dan barang siapa yang menyembah Dia harus menyembah di dalam Roh dan kebenaran. Terima kasih Pak Joni. Dan kita ke Umi, Ibu Umi. Shalom Ibu Umi. Ibu Umi. Ya, Pak. Halo. Ya. Jangan di-mute, di unmute dulu, dibuka tombol mic-nya. Oke, selamat sore Pak Yusuf. Selamat sore. Apa kabar, Umi? Luar biasa baik Pak. Dan memberkati Ya. kita, Burung, memberkati teman-teman semua. Selamat sore. Apa kabar? Semuanya baik? Haleluya. Baik. Puji Tuhan. Ibu Umi, kita sebentar lagi meninggalkan 2021 dan akan memasuki tahun yang baru. Ya, bagaimana pesan-pesan yang Ibu bisa bagikan kepada teman-teman, karena tahun yang baru ini kita tahu bersama-sama akan semakin sulit, ya. Kalau orang bernubuat bahwa tahun 2022 tahun ke depan akan semakin jaya, semakin makmur, itu nubuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan sudah bilang, makin hari zaman makin sukar. Kalau ada yang bilang dunia makin jadi baik, berarti dia mencintai dunia. Dia menginginkan dunia dan dia suka sekali sama dunia. Bahkan ada orang-orang Kristen yang berdoa minta umur 120 tahun. Terlalu cinta dia kepada dunia dan dia ingin lama-lama di dunia ini. Oleh sebab itu, ya, Ibu Umi mungkin apa di ini apa mic-nya ya? Apa? Ya, suara kipas kali ya. Oke, bisa di-mute dulu Bu Umi? Bisa Ya, di-mute baik, dulu? Pak. Ya. Jadi Ya, Pak. kira-kira Bu Umi mau berikan pesan-pesan apa kepada teman-teman karena masa ke depan ini akan semakin sulit. Ya, silakan Bu Umi. Sorry, baterainya habis, jadi saya ini dulu, charger dulu. Teman-teman, yang saya ingin bagikan adalah bagaimana firman yang disampaikan oleh Pak Yusuf tadi, bahwa iblis itu datang ke dunia itu untuk membunuh dan membinasakan. Tetapi Tuhan Yesus memberi kita hidup dan hidup kita di dalam kelimpahan. Sekalipun firman Tuhan yang kita dengar mengatakan bahwa tahun 2022 adalah tahun yang sulit.
Banyak sekali para hamba Tuhan mengatakan bahwa tahun 2022 adalah tahun yang sulit. Tetapi kita yakin dan percaya firman Tuhan yang berkata dari Amsal 1 ayat 33, siapa yang mendengarkan aku, kata Tuhan, ia akan tinggal dengan aman bersama dengan Tuhan. Jadi apapun pergumulan kita, apapun masalah kita ke depan, ketika kita sungguh-sungguh bergantung dengan Tuhan, Tuhan yang memegang tangan kita. Dan dengan pertolongan Tuhan Yesus, kita pasti mampu melewatinya. Yang terpenting adalah kita hidup di dalam Tuhan, sebagaimana Pak Petrus katakan, Pak Joni katakan, hidup di dalam roh, kita meninggalkan kedagingan kita, tetapi kita senantiasa bersekutu dengan Tuhan setiap hari, datang pagi-pagi kepada Tuhan, kita bersyukur, berterima kasih, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jaminan firman Tuhan yang saya mau bagikan pada sore hari ini adalah Wahyu 3 ayat 7 yang berbunyi, inilah firman yang dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila Tuhan membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila Tuhan menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ketika kita percaya akan firman Tuhan, ketika kita mengikuti kebenaran firman Tuhan itu, apapun tantangan kita, apapun masalah kita, percayalah, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Bahkan kita akan menjadi pemenangnya Allah. Jadilah tetap berkat dimanapun kita berada. Seberapa waktu sisa yang Tuhan berikan, marilah kita terus melayani Tuhan. Dengan kesaksian hidup kita, sehingga nama Yesus ditinggikan. Terima kasih Pak Yusuf. Salam kemenangan. Ya, haleluya. Tetap maju dan Ibu Uni memberikan pesan untuk tetap bersama Tuhan, berserah penuh, mengandalkan Tuhan, dan jangan kita berjalan tanpa Tuhan, karena masa ke depan ini semakin sulit. Ya, dengarkan hamba Tuhan bicara. Akan terjadi masa yang sangat sukar. Manusia mau makan saja sulit sekali, ya. Karena itu sudah ditulis di dalam Wahyu 6 ayat 6. Bagaimana manusia akan digiring ke kondisi seperti itu. Jadi bergantunglah penuh kepada Tuhan. Jangan dengarkan orang yang bernubuat kalau mengatakan bahwa tahun depan terjadi pemulihan, tahun depan tidak akan ada. Firman Tuhan ini tidak bisa berubah, teman-teman. Yang berubah itu omongan pendeta. Yang berubah itu nubuatan pendeta. Firman Tuhan tidak bisa berubah. 2 Timotius 3, di masa-masa terakhir, di hari-hari terakhir akan terjadi masa yang sangat sukar. Ini firman Tuhan yang bilang. Oleh sebab itu, andalkan Tuhan. Kita tidak menyangka sudah 2 tahun ini seluruh dunia lulu lantak. Ini baru satu virus ini, corona. Belum lagi muncul virus yang lain. Kalau dia menyerang, nanti akan muncul virus, dia akan menyerang bukan saja manusia. Dia akan menyerang hewan, manusia tidak punya hewan. Artinya tidak punya makanan. Domba, sapi, semua yang dikonsumsi manusia, bahkan ikan, semua akan kena virus nanti. Ya, dengarkan hamba Tuhan bicara bahwa akan terjadi masa yang sukar. Terus kemudian tumbuh-tumbuhan pun, sayur apa? Sayur kangkung, sayur bayam, semua. Sayur-sayur capcay, hai-hai, puyung hai, semua nanti akan kena virus. Manusia tidak punya makanan. Dengarkan ini hamba Tuhan bicara bahwa masa terakhir akan terjadi masa yang sangat sukar. Hari-hari terakhir akan terjadi hari yang sangat sukar. Oleh sebab itu, jangan pernah melangkah di tahun 2022 tanpa Anda bergantung penuh kepada Tuhan, tanpa Anda mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tinggalkanlah cara hidup yang lama, tinggalkanlah cara hidup duniawi, yang hidup hanya oleh karena dunia, tapi bukan hidup oleh karena kebenaran. Oke, kita lanjut kepada Ibu Mbak Hani. Shalom Mbak Hani. Mbak Hani, jangan di-mute. Shalom. Terima Shalom, kasih Mbak Hani. Bapak. Iya, Ya. terima kasih atas firman Tuhan. Sore ini saya merasa terberkati, juga sharing-sharing saudara-saudara sekalian juga merasa terberkati juga. Pesan saya hari ini, kita tetap semangat, tetap rajin berdoa, tetap mengandalkan Tuhan, tetap berjalan bersama Tuhan,
tetap semangat untuk berdoa untuk memenangkan jiwa-jiwa seperti saudara-saudara saya yang lain dan mungkin keluarga-keluarga yang lain yang belum mengenal Tuhan. Ayo kita tetap semangat, tetap memberi kabar sukacita kepada mereka, memperkenalkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka gitu. Kita harus tetap berjalan bersama Tuhan. Walaupun tahun 2022 akan sukar, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan ya diberi keselamatan oleh Tuhan Yesus. Ayo kita sama-sama semangat untuk memberi semangat lagi kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Begitu Bapak, terima kasih. Haleluya. Ya, pesan dari Mbak Hani, semangat ya, jangan kendor. Tuhan bilang di dalam Roma, biarlah rohmu menyala-nyala ya. Roh yang menyala-nyala artinya semangat yang membara. Jangan sampai kendor, karena kalau semangat yang patah mengeringkan tulang ya. Semangat kalau pasangan, kalau istri yang semangatnya patah itu tinggal tunggu bercerai. Suami yang semangat patah tinggal tunggu bercerai. Bahkan bukan hanya bercerai, penyakit akan datang. Bukan hanya penyakit akan datang, kesukaran demi kesukaran akan datang. Tapi semangat, karena itu Tuhan berkata di dalam Timotius bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh membangkitkan. Sekalipun masa yang sukar akan segera datang, tapi ingat bahwa Allah kita Immanuel, Allah yang setia. Terima kasih Mbak Hani atas pesan-pesannya. Oke, kita ke Ibu Casmiati. Shalom Ibu Mia. Sekalipun masa yang sukar akan segera datang, tapi ingat Mbak Mia, Ibu Mia, shalom. Terima kasih Pak. Bu Mia, suaranya nggak kedengaran. Shalom. Ya. Shalom Pak Yusuf dan juga Ibu Gembala. Shalom, selamat sore. Shalom. Shalom, bisa dengar suara saya? Bisa, apa kabar Shalom. Bu Mia? Shalom. Shalom. Oh, nggak kedengaran. Shalom. Sebentar. Kita dengar kok. Oke, kita dengar. Bu Mia? Shalom. Ya, shalom. Shalom, apa kabar Pak Pendeta dan juga Ibu Gembala? Shalom, kedengaran Pak? Oke. Shalom, Ibu Gembala. Ya, shalom. Shalom. Haleluya. Iya, apa kabar? Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Pak dengar suara saya kedengaran ya? Ya, kedengaran. Dengar Bu, dilanjut Bu, baik. dengar. Baik, puji Tuhan Pak, baik Pak. Shalom Bapak dan Ibu semuanya, haleluya. Ya maaf ini sinyalnya agak kurang bagus. Dilanjut Bu, dengar. Oh baik, puji Tuhan. Jadi saya ingin sebelum saya mengucapkan akhir tahun ya, ucapan salam akhir tahun, saya ingin mengawali dengan satu ayat dari 1 Tawarik ayat 1 Tawarik 16 ayat 8. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggilah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Ayat 11, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Puji Tuhan, saya bisa kalau tahun lalu juga bersama dengan PS Yusuf ya merayakan Natal, dan tahun ini juga bersyukur bisa mencapai kepada tahun akhir tahun 2020 2001 ya. Maaf kata-kata saya ini agak terlelet, maaf Ibu dan Bapak. Seperti tadi saya merespon khotbahnya ya, khotbahnya sungguh luar biasa Pak ya, bahwa di hari-hari terakhir ini adalah hari-hari yang akan penuh dengan kesusahan. Jadi sangat bersyukur kita bisa memasuki tahun yang baru, tahun yang mungkin agak menegangkan ya, takut yang begitu menakutkan ya bagi secara daging kita. Tetapi seperti di dalam firman Tuhan mengatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya. Kalau kita mencari Tuhan,
mencari kekuatan Tuhan, mencari wajah Tuhan selalu. Saya mau berkata, sekalipun Kak di kanan kiri kita mungkin badai menerjang kita, sekalipun itu saya tidak tahu apa rencana Tuhan di masa akan datang. Selama menggempar Indonesia dan banjir dengan gempa, dengan gunung meletus, dengan segala macam untuk membinasakan manusia supaya manusia jangan diselamatkan. Tapi di akhir ke depan ini saya berdoa kiranya kita yang sudah di dalam Tuhan untuk terus mencari wajah Tuhan dan melekat kepada Tuhan. Karena hanya itulah Tuhan. Dan saya mau berkata kepada teman-teman yang belum percaya kepada Tuhan Yesus di luar sana, teman-teman jangan, tadi di live chat saya baca mengatakan Yesus bukan Tuhan. Selidikilah teman-teman, kalau kita ingin tahu siapa itu Tuhan, carilah kuasanya, selidikilah ke Tuhan, bisa memberikan jawab atau tidak. Karena saya juga pernah dalam iman lain, gimana saya berdoa siang malam tidak ada jawaban, tapi cari dia, mencari wajahnya. Saya berdoa tidak perlu pakai bahasa yang dihafal, muluk yang indah. Saya cukup kata saya memerlukan. Saya sedikit saksi. Ya, kemarin saya ke gereja, saya lupa ya kalau zaman kudus itu ada persembahan. Saya lupa, jadi saya tidak menyiapkan. Jadi saya dalam hati berdoa, Tuhan saya ini lagi nggak bawa duit karena terburu-buru ya. Jadi ini saya tidak ada uang persembahan. Dan tidak seperti biasanya teman-teman ya, Ibu Gembala itu tiba-tiba mengeluarkan 100.000 teman-teman. Itu di dalam gereja, itu sungguh luar biasa. Jadi Tuhan itu mendengar cuma di dalam hati kita saja, nggak perlu kita sampai hafal doa ini, ayat itu, harus begini, harus begitu. Nggak perlu, Tuhan tidak perlu mantra, Tuhan tidak perlu doa yang bagus. Tuhan yang ingin lihat itu hati kita, kerinduan hati kita, kekudusan, kesucian hati kita kepada Dia. Tuhan mau kita melekat kepada Dia, karena ada firman mengatakan, bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan menyembuhkan 1.000 orang, saya sudah memenangkan 100 jiwa, bukan. Tapi Tuhan mau, aku tidak mengenalmu. Jadi Tuhan ingin kita mengenal pribadi Tuhan, mencari Tuhan, dan yakin dan percaya ketika kita melekat kepada Tuhan, kita belajar mengenali kuasanya, mengenali siapa Dia, maka dengan sendirinya itu berkat kekuatan, perlindungan, segala apa yang kita rindukan. Harus bersusah-susah teman-teman ya, karena Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Yang penting adalah kita menjauh duniawi ini. Kita tahulah ya apa kenajisan dunia ini, kan kita buka Facebook saja, kita tidak sengaja itu yang keluar, aduh sudah sesuatu yang najis, yang tidak layak kita pandang. Karena itu untuk kita semuanya, saya mengucapkan selamat tahun baru 2022, dan kepada teman-teman yang belum percaya, mari selidiki Tuhan, carilah kekuatannya, cari kebenarannya. Tidak ada Tuhan suruh membunuh, tidak ada Tuhan suruh melakukan hal duniawi, tidak ada. Semua itu kepuasan duniawi hanya sementara. Itu aja. Selamat tahun baru kepada Pak Gembala dan Ibu Gembala, Bapak Ibu semuanya, saudara-saudari. Kiranya kita semakin hari semakin ke depan, kita semakin kuat di dalam Tuhan, dan kita layak di hadapan Tuhan, dipakai untuk memenangkan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Itu aja pesan dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Mia. Bagaimana Bu Mia mengingatkan kita untuk terus bergantung kepada Tuhan, dan sekalipun masa yang sangat sukar, ingat bahwa Tuhan kita jauh lebih besar daripada itu. Oleh sebab itu, kita mengenal bahwa hari-hari berikutnya adalah hari-hari yang sukar. Amin. Itu sebabnya kita harus mencari Tuhan dan berjalan bersama Tuhan. Dan jangan pernah merasa bahwa engkau sanggup karena engkau kaya. Jangan pernah merasa engkau sanggup karena engkau punya pendidikan yang tinggi. Jangan pernah merasa engkau sanggup karena keluargamu baik-baik saja. Karena hari-hari yang akan datang adalah hari-hari yang sukar.
Dan Tuhan sudah nyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan. Bagi teman-teman yang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan, tidak usah masuk ke sini, ya. Karena saya ingin mengatakan orang-orang Kristen itu orang-orang cerdas, ya teman-teman. Orang-orang Kristen itu orang-orang cerdas. Karena orang Kristen itu orang yang memiliki Roh Kudus. Orang Kristen tidak hidup sendiri, ya. Nanti kalau orang Kristen menjawab, nanti kalian akan kebakaran jenggot. Karena apa? Karena orang Kristen punya jawaban itu penuh hikmat, ya. Kami tidak mengganggu kalian, jadi tidak usah kalian komen, ya. Belajarlah jadi manusia yang sehat, manusia yang berpikiran baik. Jangan sedikit-sedikit cuma komen yang tidak baik. Kalian tidak percaya Tuhan Yesus itu Tuhan, silakan. Kalian mau percaya Tuhan yang dari apapun, silakan. Itu kami tidak ada urusan dengan kalian. Ya, ingat, kalau orang Kristen komen nanti kalian bisa kebakaran jenggot. Kalian bisa copot semua nanti kalian punya gigi kalau orang Kristen komen. Orang Kristen ini sangat cerdas karena orang Kristen itu berjalan bersama Tuhan, teman-teman. Ya, jadi oleh sebab itu jadilah orang yang bijak dan carilah Tuhan. Kenalilah Tuhan. Ya, kami hanya mengasihi siapapun Anda, kami sampaikan cari Tuhan karena hanya Tuhan Yesus yang bisa membawa kita ke surga. Hanya Tuhan Yesus yang mengendalikan hidup, yang mampu menyelamatkan manusia. Ingat, tahun baru itu adalah ulang tahun kelahiran Tuhan Yesus di dalam dunia. Dan ingat, di Indonesia disebut Masehi. Sebetulnya Masehi itu asal katanya Isa Al-Masih. Ya, saya tidak tahu kapan dipotong jadi Masehi, tapi saya mau beritahu Masehi itu asal kata dari Isa Al-Masih. Ingat, kalau tahun baru atau tahun kehidupan atau waktu yang kita jalani itu dipegang kendali oleh Isa Al-Masih. Siapa dia ini? Dia adalah Tuhan. Karena berbicara tentang waktu, ya, waktu itu berbicara tentang kelahiran manusia, itu berbicara waktu. Berbicara tentang kematian manusia, itu juga berbicara waktu. Jadi hari lahirnya dan matinya manusia itu di dalam tangan Isa Al-Masih atau di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu harus jelas di dalam hidup ini. Jadi mau sehebat apapun kalian membantah bahwa Tuhan Yesus bukan Tuhan, saya hanya ingin beritahu, Anda sedang tertipu oleh setan. Anda sedang dibodohi oleh setan. Tidak ada Tuhan selain Tuhan Yesus Kristus. Dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan. Hanya oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu carilah Tuhan, jangan sampai terlambat. Jangan sampai setan terkam hidupmu dan Anda mati binasa di dalam alam maut dan kemudian Anda dibuang ke neraka. Oke teman-teman, terima kasih buat kehadirannya. Ini kelihatannya cuaca agak kurang baik di tempat kita. Jadi sinyal agak sedikit terganggu. Dan kita bersyukur sekali lagi bahwa sampai saat ini penyertaan Tuhan setia. Dan Dia akan menyertai Bapak Ibu, menyertai kita semua. Di tahun yang sebentar lagi kita masuki tahun 2022, tahun yang baru adalah tahun di mana kita akan jalani bersama dengan Tuhan. Ya, kita bersyukur kita telah menjalani tahun 2021 hari demi hari. Ada begitu banyak bahaya di mana Tuhan meluputkan kita. Ada begitu banyak kesusahan yang Tuhan sudah tolong kita. Ada begitu banyak penderitaan yang Tuhan sudah berikan kita kemenangan. Dan kita sampai di penghujung dan kita akan memasuki tahun baru. Dan bersama Tuhan Yesus kita akan sukses, kita akan menjadi pemenang. Karena sukses itu berarti kita terus berjalan dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Selamat memasuki tahun 2022. Tuhan Yesus sayang kita semua. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Dan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan salam kemenangan. Amin.